Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja kategori risiko yang terjadi dalam film Deepwater Horizon. Kategori pertama, yakni berdasarkan kemunculannya, yaitu yang pertama, kemunculan internal, seperti terjadi kerusakan pada komputer pengebor A, pos pengolahan 18, ruang kendali BOP, sistem komunikasi seperti telepon yang mengalami kendala dan kerusakan, sistem pemipaan, antena GPS, sistem TV langsung, internet nirkabel, leher baja, sistem utama pemutar pipa, pengendali derek cadangan, pompa air asin, hingga alarm kebakaran dan kompresor AC. Selain itu, pendeteksi asap juga tidak berfungsi. Yang kedua, yaitu kemunculan eksternal, meliputi pengujian ketahanan semen yang lambat dan jumlah sekoci atau perahu penyelamat yang terbatas. Kategori kedua, yakni berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat murni, seperti terjadi karat atau korosif pada mesin pengaman dan kendali tekanan sumur di kedalaman laut. Hi everyone, it's Car and welcome back to my presentation. 20 April 2010, terjadi ledakan besar yang terjadi di kilang pengeboran minyak Deepwater Horizon yang menewaskan 11 orang. Lantas, apa yang menyebabkan ledakan di kilang minyak ini menjadi bencana minyak terburuk di sepanjang US history? Let's break it down to pieces. Pada beberapa waktu sebelum terjadi kecelakaan, sekitar 10% dari keseluruhan mesin yang berada di Deepwater Horizon memiliki kendala. Salah satu di antaranya adalah komputer pengebor A, pos pengolahan 18, ruang kendali BOP, sistem komunikasi, pendeteksi asap, dan sebagainya. Mirisnya, pada saat terjadinya ledakan, alarm pun tidak berfungsi. Permasalahan kedua adalah pekerja Schlumberger pergi tanpa melakukan uji ketahanan semen atas utusan orang BP. Pengujian ini tidak dilakukan oleh orang BP karena mereka terlalu percaya diri akan kualitas semennya, dan pengujian tidak dilakukan untuk menghemat biaya dan mempercepat pengeboran. Karena mereka sudah terlambat sekitar 43 hari, namun belum ada minyak yang didapat. Selanjutnya, pada saat pengujian tekanan dan ketahanan, seharusnya tekanan pipa start at 0, stays at 0, and ends at 0. Namun, yang terjadi di lapangan, tes tidak stabil karena meskipun tekanan pada pipa penyumbat sudah zero flow, namun pada pipa pengeboran masih sangat tinggi, yaitu sekitar 1395 PSI. Hal ini membuat semuanya bingung, namun dari pihak BP, ini dianggap kesalahan pembacaan pada sensor. Dan di saat terjadinya ledakan, blow preventer rig atau rig pencegah ledakan yang seharusnya menutup pipa secara otomatis ketika hilang kendali menjadi malfungsi yang disebabkan karena pipa telah bengkok di bawah tekanan gas. And the last but not least adalah kecelakaan ini seharusnya dapat dicegah jika pedoman dan praktik progresif yang ada diikuti. Hal ini dikarenakan BP tidak memiliki budaya fungsi keselamatan. Gimana guys menurut kalian? Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab menurut kalian? Boleh banget tulis pendapat kalian di bawah. Adapun tindakan yang sudah dan tidak dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi resiko yang terjadi berupa: yang pertama, perusahaan tidak memperbaiki atau mengganti komponen mesin yang mengalami karat. Yang kedua, perusahaan Transocean melalui pekerjanya memperbaiki sistem komunikasi dan beberapa komponen peralatan lainnya yang rusak. Yang ketiga, sebelum insiden terjadi, perusahaan British Petroleum tidak melakukan pengujian semen, akan tetapi malah memulangkan pekerja yang bertugas pada bagian tersebut. Dan yang terakhir, tidak ada penambahan skoci atau perahu penyelamat yang dilakukan oleh perusahaan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan akibat yang terjadi berdasarkan film Deepwater Horizon. Yang pertama yaitu, dari 126 pekerja yang ada, 11 diantaranya meninggal dunia, 17 orang terluka parah, dan sisanya mengalami trauma yang berat. Kemudian, diperkirakan sekitar 60.000 barel minyak tumpah per harinya yang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Jika dikalkulasikan, terdapat 4,9 juta barel minyak tumpah ke laut dan mencemari laut seluas 180.000 km persegi. Seperti yang kita ketahui, senyawa minyak ini tidak dapat larut dalam air. Minyak yang mengapung di air ini akan menghambat pertukaran gas di atmosfer dan mengurangi kadar oksigen di laut. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran laut, membunuh organisme yang ada di dalam laut, serta merusak ekosistemnya. Lalu, karena takut akan adanya kontaminasi ikan dengan tumpahan minyak, pemerintah setempat pun menutup perairan sekitar, sehingga para nelayan pun kehilangan pekerjaannya dan terjadilah pengangguran dalam skala yang cukup besar. Setelah dikalkulasikan,
pihak British Petroleum diperkirakan mengalami kerugian sebesar 90 miliar dolar Amerika Serikat. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keadaan perusahaan dan kilang minyak pasca kejadian. Setelah terjadinya ledakan yang cukup besar, api membakar Deepwater Horizon selama beberapa hari dan membuat kilang itu pun tenggelam ke laut. Berbagai upaya dilakukan oleh tim evakuasi dan pemerintah untuk menutup muntahan minyak. Setelah berhasil, semen pun disuntikan ke dalam kilang minyak untuk menutup kilang itu secara permanen. Kemudian, pihak pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa kilang tersebut diberhentikan secara total. Selanjutnya, pihak British Petroleum atau BP mengaku bersalah dan akan membayar semua tuntutan dan semua ganti rugi yang ada.